Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku, siswa-siswi SMP Muhammadiyah Al-Kausar, program khusus yang Pak Mujib banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, Pak Mujib ingin berbagi nasihat sederhana yang Pak Mujib beri judul Pursuit of Knowledge, gitu ya. Yang artinya pengejaran pengetahuan. Kenapa Pak Mujib menyampaikan ini? Karena sekarang ini anak-anakku, kita berada pada masa pandemi. Pada masa di mana kita harus lebih banyak di rumahnya daripada kita di sekolah atau di luar rumah, gitu ya. Nah, anak-anakku yang Pak Mujib banggakan, di era pandemi ini sebagian besar orang, hampir semua orang akan memiliki waktu longgar yang cukup banyak. Nah, khususnya pelajar ya. Pelajar akan mendapati waktu longgarnya jauh lebih banyak. Walaupun sudah mulai tahun ajaran baru yang sudah anak-anakku sekalian laksanakan kurang lebih 1 minggu ini. Nah, kita di akhir pekan ini ya. Walaupun sudah mulai tahun ajaran baru, kemudian anak-anak sudah mulai belajar, tapi waktu longgarnya terasa semakin banyak. Bener kan? Ya kan? Karena kalau dilihat jadwal kita, satu hari itu paling tidak ada 3 pelajaran saja. Ya, ada 3 sesi pelajaran saja. Selebihnya waktu itu diserahkan kepada anak-anak untuk memaksimalkan atau memanfaatkannya dengan optimal. Nah, akan tetapi di era pandemi ini kecenderungannya orang itu bingung mau ngapain ya, dalam memanfaatkan waktu yang longgar ini. Nah, sehingga kita pernah mendengar munculnya kaum baru gitu, okay? Kaum rebahan gitu. Yang konotasinya mohon maaf, sebenarnya kalau kaum rebahan itu kan berkonotasi kepada yang sifatnya bermalas-malasan. Karena mungkin saja saking bingungnya mau ngapain, tidak boleh ini, tidak boleh itu, keluar tidak boleh nongkrong, tidak boleh ke mall, yang biasanya bisa santai hangout ke mall dan sekarang tidak boleh, akhirnya ya rebahan saja. Cuman konotasinya kan jadi negatif. Seolah-olah waktu itu tidak dipakai dengan hal-hal yang bersifat positif atau yang bisa menambah value-nya anak-anakku sekalian. Nah, insya Allah kita tidak masuk ke dalam bagian kaum rebahan itu. Cuman kita juga memiliki waktu yang sama, waktu longgar yang sama, sehingga kita mendapatkan amanah untuk cerdas memanfaatkan waktu itu untuk tadi pursuit of knowledge, untuk mengejar ilmu pengetahuan baru, begitu ya. Pak Mujib, kalau mengejar ilmu pengetahuan baru kita terbatas itu Pak Mujib, tidak bisa ketemu Bapak Ibu guru. Pursuit of knowledge bisa dilakukan dengan memaksimalkan pelajaran tertentu. Satu contoh, kalau anak-anak suka pelajaran bahasa Inggris begitu ya, atau mungkin bahasa Arab, atau mungkin tahfidz, bisa dipakai untuk semua mata pelajaran. Pak Mujib ambil contoh bahasa Inggris. Nah, umumnya orang tidak melakukan ini. Tapi kalau anak-anak ingin pursuit of knowledge khusus untuk bahasa Inggris, nah kunci bahasa Inggris itu adalah banyaknya vocab, ya, banyaknya kosakata baru bahasa Inggris yang bisa kita hafal, yang itu jadi perpustakaan digital di kepala kita begitu tentang kosakata bahasa Inggris. Nah, pastikan untuk pursuit of knowledge bahasa Inggris ini kegiatannya adalah dalam bentuk memperkaya kosakata baru. Buat aturan main yang tidak dilakukan oleh anak-anak lain gitu ya, tidak dilakukan oleh sekolahan lain atau pelajar yang lain. Saya ingin bisa bahasa Inggris lebih dari yang lain, maka langkah pertama adalah memperbanyak kosakata bahasa Inggris. Nah, itu pursuit of knowledge. Jadi waktu yang longgar tadi manfaatkan seoptimal mungkin gitu ya, untuk menambah kosakata yang baru. Nah, kemudian strateginya gimana? Strateginya diatur sendiri. Yang jelas harus ada target.
Kalau ada target, ada keinginan yang akan dicapai, insya Allah langkahnya mudah untuk ditentukan. Targetnya Pak Mujib misalkan pokoknya 1 minggu harus hafal 70 kosakata baru. Sangat bisa, berarti kan 1 hari harus nambah 10, dan itu sangat ringan gitu ya. Bisa dari kata sifat, bisa dari kata benda, bisa dari kata kerja, silakan. Tidak ada masalah mau pilihan katanya seperti apa, yang jelas ada target yang ingin dicapai. Kemudian kalau ada target, pasti langkah untuk menentukannya jauh lebih mudah. Dan kunci dari pursuit of knowledge ini adalah kemandirian untuk berdisiplin. Nah, tanpa kemandirian untuk berdisiplin akan sulit untuk konsisten menambah pengetahuan baru ini. Kecuali orang-orang yang itu tadi, punya kemandirian, disiplin, dan punya target pribadi. Pokoknya saya setiap 1 minggu ingin tambah kosakata baru 70. Pak Mujib 70 enteng, ya udah 700 begitu. It's okay, tidak ada masalah. Yang jelas target yang terukur itu penting, sehingga strateginya jadi lebih mudah untuk ditata. Nah, pursuit of knowledge ini tidak dilakukan, jarang dilakukan oleh orang lain. Nah, kalau anak-anakku melakukan pursuit of knowledge, tidak harus bahasa Inggris saja, bisa jadi tahfidz gitu ya. Punya target, kalau dari sekolah targetnya seperti ini, lebihkan gitu. Tidak ada masalah, lebihkan yang ukuran anak-anak target itu bisa dicapai, sehingga strategi untuk mencapainya bisa anak-anak tentukan secara mandiri. Lakukan pursuit of knowledge dengan kemandirian pribadi, kemandirian untuk berdisiplin. Nah, insya Allah dengan pursuit of knowledge, dengan mempercepat untuk mengejar pengetahuan, anak-anak akan meninggalkan yang lain. Urusan penambahan pengetahuan, urusan peningkatan value. Nah, ini jarang dilakukan oleh orang lain, sehingga sekarang banyak komunitas kaum rebahan yang sedang viral. Bahkan kalau anak-anak pernah lihat yang belum lama viral itu, sampai ada video tutorial untuk tidak ngapa-ngapain. Bayangkan itu, untuk tidak ngapa-ngapain saja harus ada tutorialnya. Itu tanda bahwa memang sebagian besar orang itu kesulitan untuk memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang positif. Nah, ketika anak-anak sudah tahu waktu-waktu longgarnya, nah kemudian punya target untuk pursuit of knowledge, untuk pengetahuan yang ingin anak capai, ya, bisa jadi tentang matematika, bisa jadi tentang bahasa Inggris, bisa jadi ingin nambah hafalan. Semuanya baik, asalkan tujuannya tadi untuk memperkaya pengetahuan, bagian dari thalabul ilmi. Insya Allah anak-anak akan meninggalkan yang lain. Nah, ketika yang lain masih tertidur, malas-malasan, suka rebahan, yaitu berbaring dengan posisi HP, landscape, main game, atau menghabiskan kuota untuk nonton drama Korea, that's all tidak berguna. Lakukan hal yang positif dengan pursuit of knowledge. Pastikan setiap minggunya anak-anak menambahi diri dengan pengetahuan baru, ilmu baru, dan value baru, pencapaian-pencapaian baru. Nah, ini nasihat Pak Mujib. Selamat untuk melakukan pengejaran ilmu pengetahuan dengan strategi yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.